Liwa. Wah, Cah bagus. Kamu berhasil, Wirat. Kamu berhasil menggunakan aji rengka gunung itu. Aku letih sekali, Bi. Cah bagus, tidak apa-apa. Memang, kalau pertama sekali kita latihan aji rengka gunung, tenaga kamu itu akan terasa tersedot habis. Tapi, kalau kamu sering berlatih, sedotan tenaga itu akan semakin hilang. Kamu mengerti? Terima kasih, Nyai. Cah bagus. Lasaro ya. Wah. Kamu sudah siap mencoba ilmu yang selama ini kamu serap, Cah bagus? Lebih dari siap, Nyai. Saya ingin sekali menjajal pendekar sakti yang telah membunuh Biung Nila Saroya. Itu dia sasaran utamanya, Suliwa. Benar, bagus. Tapi tak ada salahnya kalau kamu coba dulu kepada Raja Malwapati. Dia dan patihnya mempunyai ilmu yang sangat sakti. Biungmu hampir mati di tangan mereka kalau tidak kuselamatkan. Bertarunglah secara jantan, Angling Dharma. Kamu boleh menggunakan ilmu dan ajian yang telah kami berikan. Ini kesempatan kamu untuk menunjukkan diri kamu sebagai pendekar Linuwi, Wirat. Akan saya bunuh Raja Malwapati dengan patihnya itu. Saya akan gunakan ajian rengka gunung kalau terdesak, Nyai. Wah, bagus. Wah. Tapi, kalau kamu mampu membunuh Angling Dharma dan Batik Madrim, maka namamu akan cepat melesat di dunia persilatan. Sesudah itu, Nyai. Wah, itu dulu. Biarkan negeri Malwapati berkabung 40 hari 40 malam. Setelah itu, kamu harus menunggu kedatangan Suliwa, pendekar muda yang telah membunuh Biungmu. Kenapa kita berpisah di sini, Liwa? Kalau di Padepokan, rasanya masih terbayang Galuh Parwati. Saya maklum. Kami akan langsung ke Kalinggapura, Liwa. Sebenarnya, saya ingin sekali melihat kemegahan negeri Malwapati. Begini saja. Kalau nanti di Kalinggapura tidak ada tugas apa-apa, kalian pergi saja ke Malwapati. Mungkin saya akan lama di sana. Ditya, hati-hati.
Tantri. Sama-sama, Liwa. Hmm. Hati-hati, Liwa. Sampai ketemu, Liwa. Selamat jalan. Ya Tuan, Kamu tidak ikut pulang ke Kalinggapura? ini ngusir atau bagaimana? Iya, siapa tahu kamu kangen sama saudara-saudaramu. Soalnya kalau ikut dengan saya mungkin akan lama di Malapati. Saya kan sudah mengabdi kepada Tuan. Ya kemana saja Tuan pergi, saya harus ikut. Ya sudah, Iya, iya. ayo. Ya. Kamu tidak kangen kepada Empu Lingsir, Wirat? Bibi ingin ke sana. Iya. Terus terang saja, saya merasakan suasana damai waktu kita nyantrik di rumah Empu Lingsir. Beliau orang baik, bahkan terlalu baik untuk seorang pendekar. Maksudmu? Sewaktu kita berguru di sana, beliau memberikan banyak ilmu kebajikan. Hanya sedikit ilmu kanuragan yang beliau berikan kepada saya. Kenapa, Bi? Mungkin Empu menginginkan kamu memiliki keteguhan jiwa lebih dulu, baru diajarkan ilmu kanuragan yang sempurna. Kata Bopo Kalawadana, seorang pendekar yang jiwanya masih goyah bisa berbahaya. Dia akan selalu merasa terombang-ambing oleh keadaan, karena selalu dikendalikan oleh perasaan, bukan pikiran. Bukankah yang terpenting bagi seorang pendekar seberapa tinggi ilmu yang dimilikinya? Mungkin pendapatmu juga ada benarnya. Bagaimana, Wirat? Apanya, Bi? Kita mampir ke rumah Empu Lingsir? Tentu. Bagaimana mungkin saya menolak permintaan orang yang paling saya cintai? Ah, kamu, ayo. Galuh, aku benar-benar kehilangan kamu. Saat seperti ini, aku sangat merindukan kecerewetanmu. Liwa, Yang Guru, saya benar-benar sedih. Karena ilmu ciptaanku telah memakan anak kandungku dan cucuku sendiri. ya Yang. Yang lebih mencemaskan lagi, Durgandini telah mengajarkan ilmu itu kepada seorang anak muda. Siapa dia, Guru? Aku tidak kenal Liwa, tapi keniatannya sungguh sangat buruk. Durgandini menginginkan kematian Angling Dharma dan kamu sendiri, Liwa. Lewat anak muda itu, Durgandini ingin berkuasa atas seluruh jagat persilatan di bumi Jawa ini. Mungkin Nyai Durgandini dendam kepada saya. Karena beberapa kali ilmu rengka gunungnya berhasil saya gagalkan, Guru. Kamu memang cukup cerdas untuk bisa mengganggu penggunaan ilmu itu. Tapi suatu saat cara itu tidak akan berarti lagi, Liwa. Kalau Durgandini atau siapapun pemegang ilmu itu bisa melatih diri untuk melawan gangguan itu. Lalu, bagaimana caranya untuk mengalahkan ilmu itu, Yang Guru? Kedatanganku kemari memberi bekal kepadamu untuk bisa mengalahkan ilmu itu. Hamba sangat berterima kasih kalau Yang Guru sudi memberikan penangkal ilmu yang sangat mengerikan itu. Sebenarnya ilmu itu tidak memiliki penangkal. Aku ingin mengajarimu muslihat yang setidak-tidaknya bisa membingungkan pengguna ilmu rengka gunung. Ilmu itu namanya Candraditya Kembar. Artinya rembulan dan matahari. Kamu akan kuberikan mantram yang harus kamu hafalkan dan dibacakan ketika melawan Durgandini atau muridnya itu. Tubuhmu akan menjadi 6 sosok kembar atau bisa lebih. Sehingga lawanmu bisa menjadi bingung. Bagaimana kalau secara kebetulan dia menyerang tubuh asli saya, Guru? Tubuh aslimu akan menghilang dan ketika dia menyerang salah seorang dari 6 bayanganmu, tubuh kasat matamu bisa langsung menyerang. Jangan beri kesempatan.
Ilmu rengka gunung hanya bisa hilang kalau pemiliknya tewas. Ini. Baca mantram ini sampai kamu benar-benar hafal. Aku akan selalu datang sewaktu kamu butuhkan. Terima kasih, Yang Guru. Tuan kok ngomong sendiri kayak orang kesurupan. Oh, ku baca mantram Candra Ditya Kembar, membuat semua mata terbalik. Kembar bayang ragaku, kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hatinya bimbang, karena kembar bayangku adalah aku. Mantram saksi Om. Om, ku baca mantram Candra Ditya Kembar, membuat semua mata terbalik. Kembar bayang ragaku, kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hatinya bimbang, karena kembar bayangku adalah aku. Mantram saksi Om, ku baca mantram Candra Ditya Kembar. Saya lihat dari malam Tuan terus-menerus membaca tulisan dari kulit kambing itu. Kenapa? Tidak boleh. Tulisan ini untuk mengingatkan diriku bahwa semua manusia pasti akan mati. Nah, sekarang apa yang sudah kita persiapkan untuk menjemput kematian? Loh, Tuan kok bicaranya soal mati. Saya jadi merinding loh, Tuan. Om, ku baca mantra Candra Ditya Kembar, membuat semua mata terbalik. Bongo! Kembar bayang sini! Siapa memandang hatinya? Ku baca mantra Candra Ditya Kembar, membuat semua ayo! Kembar bayang kenyataan. Siapa memandang hatinya bimbang. Oh, Bongo, paling enak jadi tukang masak ya, Ngo ya? Heeh. Ikan asinnya gurih, Tuan. Gimana? Enak kan? Yang mandi asik ya, Ngo ya? Heeh. Bongo! Sini. Ke sana mandi sama-sama. Hantu, Tuan. Hah? Hantu, Tuan. Ada hantu. Hantu apa? Masa siang-siang ada hantu? Tapi kok Tuan semua ada di bawah. Ini yang satunya. Satunya lagi mandi. Baru 2 saja takut. Apalagi 9. Tuan tidak percaya, toh. Ya, percayalah. Bobo! Sini! Nah, itu. Tuh. Ada 4, Tuan. Bobo! Sini, Bobo! Wah. Ayo sini. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini, Tuan. Ternyata tempat ini sarangnya siluman dan demit. Itu yang menjelma menjadi tuan-tuan. Pasti kaum siluman itu, Tuan. Urusan lembut. Saya tahu pasti sekali, Tuan. Kalau kamu semuanya pergi, saya bisa mengusirnya. Tenang. Tenang. Jangan. Kok bisa? Oh, tentu saja. Itulah hebatnya Seliwan.
Ya sudah, urus nasi liwet kamu. Nanti kosong. Cepat. Iya. Ayo, situ. Nanti kalau ada lagi, ayo. Jangan pegang-pegang. Takut, Tuan. Ayo. Tuh. Bongo, kok ikan asinnya habis ya? Habis. Mira, kamu tahu kenapa saya suka menanam pohon kelapa? Ya, mungkin karena guru suka buahnya yang masih muda. Pohon kelapa, kalau sudah besar, banyak manfaatnya bagi manusia. Isi buahnya bisa dibuat santan, minyak, dan lain-lain. Daunnya bisa dibuat atap, keranjang, dan lain-lain. Batangnya bisa dibuat tiang rumah, dan lain-lain. Bahkan kuncup bunganya bisa dibuat nira. Gula nira enak rasanya, bisa menambah tenaga. Hampir semuanya berguna bagi manusia. Kamu tahu, tanaman apa yang tidak punya manfaat bagi manusia? Pohon duri. Tidak berbuah, seluruh batang serta rantingnya penuh duri, yang sering mencelakai manusia maupun binatang. Saya tahu, guru sedang mencontohkan kebaikan dan kejahatan. Tapi, baik dan jahat hanya masalah dari mana kita memandang. Pendapat itu merupakan pembenaran dari kenyataan yang tidak benar. Bagaimanapun, kebenaran dan kejahatan punya ukuran nilai yang umum. Misalnya, seseorang mengambil barang orang lain. Secara umum, itu sebuah kejahatan. Bisa saja seseorang mencari pembenaran bahwa dia mencuri karena butuh makan. Dia tidak akan mencuri kalau dia tidak miskin. Itu yang akan kamu utarakan, bukan? Kita beda pendapat, guru. Bagi saya, kalau hati saya mengatakan baik, itulah kebaikan. Dan kalau hati saya mengatakan jahat, itulah kejahatan. Orang boleh mengatakan Prabu Malwapati itu orang baik. Tapi bagi orang yang biungnya pernah dilukai dan diusir dari perguruannya sendiri, maka dia jahat. Itu pendapatmu. Dan sepenuhnya, itu hakmu. Bagaimanapun, kebenaran sejati bukan milik sepasang mata dan segumpal hati. Dia milik berlaksa pasang mata dan berlaksa hati nurani. Siapa yang berani menentang pendapatku? Dia adalah musuhku. Dan aku tidak akan membiarkan musuhku berlenggang merencoki jalan kebenaranku. Wira, kamu marah padaku? Pada gurumu? Kamu bukan guruku lagi, Bu Lingsir. Wira, kamu Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Aku muak mendengar mulut orang tua itu. Semuci-suci. Wira. Sabar, Wira. Ya! Wira! Wira, hentikan. Kamu sudah kelewatan. Berani melawan gurumu, Wira. Jangan ikut campur urusanku, Bibi. Biarkan luka itu. Aku ingin tahu sampai di mana pengaruh jahat 4 pendekar bejat itu kepada anak ini.
kelepasan menantu pula. Binatang kamu, Wirat. Tega kamu membunuh gurumu dengan ilmu terkutuk itu. Dia mencoba menghalangi cita-cita kita, Bibi. Jangan libatkan aku. Itu cita-citamu. Cita-cita bejat dari para pendekar biadab itu. Bibi. Bibi, Aku tidak mau kenal kamu lagi. Kalau kamu tega membunuh gurumu dengan kekejaman seperti itu, suatu saat kamu pun akan membunuhku dengan kekejaman yang lebih dari yang kamu lakukan terhadap guru. Bibi. 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 Bibi! Bibi! Jangan tinggalkan saya, Bibi! 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 Bibi, Pergi kamu. Aku tidak mau kenal kamu lagi. aku terpaksa melakukannya. Dia hampir membunuhku. Tidak. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Kamu hanya pura-pura terluka. Kemudian secara pengecut, kamu serang orang yang mau menolongmu dengan ajian kejam itu. Tidak, Bi. Kita pisah, Wirat. Anggap saja kita tidak pernah bertemu. Tidak, Bi. Aku tidak bisa hidup tanpa Bibi. Jangan tinggalkan aku, Bi. Bibi! Bunuh aku jika kamu mau, Wirat. Ayo, bunuh. Tidak. Aku akan bunuh diri kalau Bibi menikahkan aku. Daripada aku merana sendirian, lebih baik aku mati. Wirat. Jangan, Wirat. Katakan, Bibi tidak mau lagi denganku. Pedang ini akan menembus leherku. Dan aku akan tetap bahagia. Mati di depan orang yang sangat kucintai. Wirat, jangan gila kamu. Turunkan pedangmu. Katakan, Bibi tetap mencintaiku. Atau Wirat, ayo katakan, Bibi tetap mencintaiku. Atau iya, iya. Bibi tetap mencintaimu, Wirat. Ayo, turunkan pedangmu. Ayo, lepaskan. Bibi. Maafkan kami, Guru. Maafkan saya. Saya tidak mampu melerai pertarungan itu. Sehingga Wirat lepas kendali. Bi,
Ayo kita pergi, Bi. Ah, bagaimana? Murid kita berhasil membunuh Empu Lingsir dengan ajian rengka gunung, Nyai. Tubuh Empu itu hancur. Empu Lingsir itu sudah tidak ada apa-apanya lagi. Pendekar tua itu memang sudah bosan hidup. Kemenangan Wirat itu sudah biasa. Dia sudah mampu menyerap semua sikap kita. Bahkan dia tega membunuh gurunya sendiri. Itulah yang luar biasa. Pendapatmu itu memang benar. Tapi itu semua tidak lepas dari bibitnya. Siapa yang tidak kenal dengan kebusukan Sudamani? Sahabatnya Kalawadana dia bunuh juga. Ibarat kata pepatah, kacang ora ninggalake Lanjarane. Nah, Iya, iya benar. Kemana orang jompo itu sekarang? dia saya usir. Diusir? Sebab kalau dia tetap ada di sini, Sudawira tidak akan mau jadi murid kita. Dia sangat membenci Sudamani. Sebab dulu ibunya telah menanamkan dendam yang sangat kepada lelaki jompo yang telah memperkosanya. Hingga melahirkan Sudawira. Sekarang harus ada yang memantau. Bagaimana Sudawirat memporak-porandakan Malapati? Ya, aku sendiri akan ke sana. Aku ingin melihat bagaimana wajah si Angling Dharma dalam keputusasaannya. Karena tidak mampu melawan kehebatan muridku Sudawira. Iya. Dia akan lebih menderita lagi dari yang pernah kulakukan. Bi, apa kita harus menunggu 40 hari lagi? Untuk sebuah penyesalan, 40 hari tidak ada artinya. Saya ingin menjumpai guru dalam mimpi untuk minta maaf. Mau ketemu siapa di sana? Mau ketemu Kiparon Wajah. Ada apa di sana? Hamba diutus mengantarkan surat ini, Ki. Ya. Ternyata sudah satu windu lagi. Kamu boleh istirahat dulu. Nanti akan kukirimkan surat balasannya. Gelung, tolong antarkan tamu kita ke wisma tamu. Dan cukupi semua kebutuhannya. Baik, Guru. Mari. Bopo, surat dari siapa, Bopo? Dari Padepokan Jagat Saksana, undangan kepada murid-murid Gunung Kencana untuk mengikuti semacam jajakan uragan yang diadakan setiap windu sekali. Biasanya diikuti oleh para pendekar-pendekar muda dari bermacam perguruan untuk mengukur ilmunya. Siapa yang akan dikirim, Bopo? Ada 3 orang murid yang tergolong utama. Tapi kalau Pria Mitra mau ikut, itu lebih bagus. Jadi tahu seberapa tinggi ilmu dari pendekar-pendekar dari perguruan lain. Kalau Bopo mengizinkan, saya ikut. Kan ada murid yang lain, Kakang.
Priamitra juga ingin mengasah ilmunya, Padma. Saya ingin Kakang Priamitra selalu dekat dengan anakku, Pawana. Apa pertandingan itu memakan waktu berbulan-bulan, Bopo? Paling setengah sasi sudah selesai. Biasanya, pertandingan itu tidak sampai mencelakakan. Karena hanya mirip gladi biasa. Jangan nakal ya, Pawana. Kalau Kakang pergi, Pawana main dengan siapa? Kan ada kakeknya. Ada kamu juga. Iya, tapi kan tidak enak, Kang. Iya, tidak apa-apa. Hanya setengah sasi. Sudahlah, tidak apa-apa. Maaf Kisana, karena guru kami sudah meninggal, maka kami yang memutuskan sendiri. Kami akan datang ke padepokan Kisana. Terima kasih. Permisi. Tunggu, Bi. Apa perlu kita ikut acara seperti itu? Tidak ada buruknya. Kamu bisa menjajaki ilmu dari para peserta yang biasanya diikuti dari berbagai padepokan yang ada di bumi Jawa ini. Dulu padepokan Bopo saya pun pernah diundang. Apa untungnya buat kita? Ini bukan masalah untung rugi, Wirat. Kebiasaan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Dari sana, setiap padepokan bisa mengukur maju mundurnya pengajaran ilmu kanuragan mereka. Bi, bagaimana kalau semua pendekar dihabisi oleh salah seorang peserta? Apa maksudmu dengan dihabisi, Wirat? Dalam latih tanding itu, tidak boleh saling mencelakakan. Apalagi membunuh, Wirat. Saya tidak tertarik. Itu cuma mainan anak-anak. Aku ingin menjajal ilmu yang kumiliki saat ini. Tapi dengan caraku dan aturanku sendiri. Wirat, kalau begitu kamu bisa dikucilkan oleh seluruh perguruan yang ada di bumi Jawa ini. Bahkan salah-salah, kamu bisa dikeroyok oleh Maha Guru dari semua padepokan.